Dalam hidup, ada perjalanan yang membawa kita jauh, dan ada perjalanan yang membawa kita pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke hati yang sempat lelah, ke jiwa yang rindu pada makna sederhana, rasa syukur, persahabatan, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Inilah kisah kita yang menempuh jalan panjang menuju Jogja. Setiap langkah menyimpan cerita. Setiap perjalanan mempunyai makna yang tak selalu terlihat di peta. Bagi kita, perjalanan ini bukan sekedar liburan, tapi cara sederhana untuk mengingat bahwa hidup pada akhirnya hanyalah perjalanan pulang. Malam Jumat pukul 9, kita memulai perjalanan. Ini kali kedua kita pulang ke kampung halaman seorang sahabat di Turi, Kembang Arum, Yogyakarta. Cahaya lampu jalan menyusuri kaca, dan kantuk menjadi tantangan yang tak pernah lelah menghampiri kita. Namun, di setiap tarikan nafas, ada harap. Semoga perjalanan ini bukan hanya sampai di sana, tapi sampai di hati masing-masing kita. Sekitar pukul 4, kami berhenti untuk sholat. Ukiran kayu di dinding masjid begitu indah, seolah menjadi sedekah yang memperindah rumah Allah, dan membuat siapapun betah berlama-lama di dalamnya. Kami bersujud, meminta arah dalam ridhonya. Pukul 6 pagi kita tiba di Turi. Di hadapan kita, Gunung Merapi gagah berdiri. Kabut putih menari di puncak Merapi, menyambut kita bak pelukan hangat seindah kisah yang terasa abadi. Ada yang unik di sini. Unik di Jogja. Apaan tuh, Tat? Semangkuk bubur bertopping sayur dengan kuah opor tahu telur. Disajikan dengan wadah daun pisang, tapi tidak kuat menampung panasnya kuah opor yang nikmat. Cocok lah ini. Masih bisa masuk lah. Justru disitulah nilainya. Menjadi cerita yang akan dibahas saat kita berkumpul lagi bersama-sama. Hampir 9 jam perjalanan kita tempuh. Rumah, kampung, dan suasananya seolah memeluk tubuh di pagi yang syahdu. Setelah cerita Jogja yang lalu, kami berharap semoga Allah izinkan kita untuk menulis cita dan cerita yang baru. Harapannya sederhana, berkah dan ridho dari Allah Sang Pencipta. Hari pertama dimulai dengan silaturahmi ke keluarga di Klaten. Rumah yang menghadap sawah menyambut kita dengan ramah. Jamuan hangat, obrolan singkat, dan rencana masa depan yang indah terukir di sana. Berjalan menyusuri desa, menikmati kuliner yang nikmat juga sederhana. Ini bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Wah. Bercerita, bersenda gurau, merasakan bahwa kebahagiaan itu sesederhana duduk bersama di warung dekat rumah. Sore hari menjelang, Gunung Kidul mengundang. Pak, jangan loncat. Loncat tadi. Menatap langit lebih dekat di Taman Langit Jogja Bukit Heha, sambil menikmati sajian khas desa di tengah dinginnya cuaca. Singkong, tempe, pisang, dan segelas wedang serai jahe menghangatkan kita saat rintik hujan di puncak Bukit Heha. Jauh-jauh ke Gunung Kidul makannya tempe goreng juga. Ini goreng. Yang penting mantap lah. Ya, Pak Wisnu ya. Tuh view-nya, Masya Allah. Tak terasa malam mengajak kita kembali pulang. Hari ini sungguh penuh dengan makna untuk dikenang. Silaturahmi, hujan, dan cahaya kota dari atas bukit menjadi lukisan indah yang menyenangkan hati kita. Malam pertama di Jogja berlalu dengan hangat. Azan subuh membangunkan kita dari tidur yang nikmat. Lantunan zikir mengiringi pagi yang begitu lembut. Kita berjalan menyusuri hijaunya kebun dan derasnya aliran sungai sebening kaca. Suasana di sana membuat tenang mata, hati, dan jiwa. Tiba-tiba terbesit doa ingin rasanya suatu saat memiliki kampung halaman juga untuk kembali dan bersyukur atas karunia-Nya. Melihat beningnya air sungai membuat hasrat ingin mandi dan bermain air seperti zaman dahulu kala. Buah salak juga menyambut dengan manisnya. Alhamdulillah, rezeki melimpah tanda kasih sayangnya. Juragan salak iki. Juragan salak. Oh. Oke, salake. Panen.
Siang hari menjelang mendorong kita untuk ke kota Malioboro, tempat kita membeli oleh-oleh untuk yang tercinta. Setiap sudutnya ramah, setiap barangnya murah, setiap langkahnya adalah pengingat kebahagiaan yang pernah terukir di sana. Perjalanan pun dilanjutkan menuju perbukitan di Kulon Progo. Dinginnya hujan membawa kita berteduh di warung bakso. Jalan yang berkelok, menanjak, dan tebing yang curam mengajarkan kita untuk terus berzikir dan bersyukur. Masya Allah. Kita mau ke Tumpeng Menoreh. Ini tiketnya harganya 50.000, sudah dapat voucher makan dan minum. Pak Wisnu, kemana kita, Pak? Kenapa namanya Tumpeng Menoreh? Berada di atas bukit yang seperti tumpeng kali ya? View-nya di atas para bukit. Anak tangga ini. Tadi turun tuh bisa tuh. Halo, kita naik lift deh. Pak Firman, senyumnya mana? Kita sedang menaiki lift. Apa tadi Pak, ini 9 bukit? Daripada capek. Ini dia ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Tumpeng Menoreh meyakinkan kita untuk terus beramal soleh. Rasa takjub membuat kita terdiam. Tenang, damai, dan sejuk. Membuat hati seketika merunduk. Putih. Betapa kecilnya Jarak kita pandang terbatas. di hadapan kebesaran Allah Ta'ala. Gimana kesan-kesannya Pak Ustadz? Mengagumkan ciptaan Allah itu kita mengagumkan kebesaran Allah. Kepada Ya, jadi di sini kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. hanyalah ciptaan Allah yang maha besar dengan segala ciptaan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Itu yang bisa saya ucapkan. Tadi gimana perjalanannya Pak? Waduh, menegangkan. Sampai sport jantung saya selalu berzikir. Iya, banyak-banyak mikir ya. Apalagi kita pas tanjakan turunan gitu selalu takbir dan tahmid. Berzikir ya. Semoga perjalanan ini menjadi berkah dengan amal soleh kita. Amin. Gimana Pak Ustadz? Ya, jangan lupa tadi kita udah berhasil membalap Toyota Yaris. Pak Firman sebagai nakodanya. Selamat buat Pak Firman. Gas koplingnya mantap. Aduh. Insya Allah ini suasananya Boleh gratis belum? bikin kita semua takjub. Ciptaan Allah. Ya Allah, jagalah kami semua dan seluruh ciptaanmu yang Engkau hadiahkan di bumi yang sementara. Sadarkan kami bahwa hati yang selalu sombong, kepala yang selalu ingin menang, tak berarti apa-apa di hadapan Engkau yang Maha Kuasa. Selamatkan kami dari hati yang kotor. Bersihkan jiwa kami dari dosa, agar kelak kami siap bersujud dan menatap wajah-Mu di surga yang penuh bahagia. Iya Pak. Kenapa namanya Tumpeng Menoreh? Oh, kalau tumpeng diambil dari ini Kak. Kalau kita namanya Perbukitan Menoreh. Menoreh gitu. Kalau tumpeng sendiri itu berasal dari yang gunung itu Kak, bukitnya. yang di sini. Bukit ini dulu namanya belum ada dinamakan tumpeng, itu kukusan Kak, namanya gunung kukusan. Oh gitu. Karena bentuknya seperti Nah, tumpeng. sama seperti tumpeng. Kak. Iya. Nah, tumpeng sendiri, tumpeng Menoreh diambil dari dua nama ini. Berdirinya tahun 2021. 2021 ya? 4 tahun. Udah 4 tahun. Iya. Oh berarti baru ini ya? Baru ini Kak. Masuk baru. Ya. Berapa itu penginapan kita? Yang Kita di berapa? bawah ada 2, yang di sana, yang di sana ada 2 juta. Harganya? Harganya dari 1.200.000 sampai 5 juta itu. Oh Masya Allah. 5 juta itu yang full booking itu Kak, kapasitas 12 orang itu. Oke. Yang family sama couple-nya ada 3 itu. Oh, Jadi kapasitasnya ada sekitar 12 orang. Masya Allah. Oke. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, Ya. sami. Assalamualaikum. Inilah cerita kita, Baplang, bapak-bapak petualang. Perjalanan untuk menemukan kebersihan hati, perjalanan bersama rezeki yang tak selalu berbentuk harta, tapi sahabat yang selalu mengingatkan dalam taat. Bukan petualangan untuk gagah-gagahan, tapi perjalanan untuk belajar mensyukuri dan memahami makna berbagi. Dan semua tidak ada yang abadi,
kecuali hati yang ikhlas dalam berbagi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون